Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, suasana Polres mendadak tegang ketika seorang anggota TNI bernama Serda Arif datang dengan wajah serius. Ia tidak datang sebagai tentara, melainkan sebagai kakak dari Rina. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir, dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Langit mendung menggantung di atas Polres itu. Angin sore berembus pelan, membawa bau hujan dan kecemasan yang tidak kasat mata. Di balik pagar besi berwarna abu, seorang gadis muda berdiri terpaku. Matanya merah, tangannya gemetar memegang map lusuh berisi surat-surat kendaraan. Namanya Rina. Tubuhnya lemah, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Ia baru saja keluar dari ruang pengambilan barang bukti. Namun bukan motor yang ia dapat, melainkan permintaan uang dengan nada tinggi dari seorang petugas berbaju coklat. Kalau mau ambil motor, bayar dulu. 500. Begitu katanya, datar tanpa empati. Rina menunduk. Ia hanya bekerja sebagai penjaga toko kecil di pasar. 500.000 bukan angka kecil. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya pelanggar ringan, tidak membawa helm saat mengantar adiknya yang sakit. Tapi penjelasan itu tak berarti apa-apa bagi petugas di dalam sana. Langkah Rina goyah saat meninggalkan gedung itu. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Ia duduk di tepi trotoar, wajahnya ditutupi kedua tangan. Tangisnya pecah, nyaris tanpa suara. Orang-orang lalu lalang, tapi tak satu pun yang berhenti. Semua sibuk dengan urusan sendiri. Seakan tangisan seorang gadis di depan kantor polisi adalah hal biasa di kota ini. Dari kantong kecilnya, Rina mengambil ponsel butut. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. "Mas, aku nggak bisa ambil motor. Mereka minta uang. Aku takut." Pesan itu dikirim kepada satu-satunya orang yang selama ini selalu ada untuknya, Serda Arif, kakaknya. Di seberang kota, ponsel Arif bergetar. Ia sedang duduk di ruang istirahat markas TNI, baru saja menyelesaikan tugas lapangan. Matanya tajam menatap layar. Rahangnya mengeras. Ia berdiri pelan, tanpa berkata-kata pada rekan-rekannya, hanya menghela napas panjang sebelum melangkah keluar. Di balik langkah tenangnya, ada amarah yang mulai tumbuh. Amarah seorang kakak. Seorang prajurit yang tak akan tinggal diam ketika kehormatan adiknya diinjak tanpa rasa bersalah. Langit Jawa Timur semakin gelap. Tapi badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suara sepatu boot menghantam lantai keramik Polres yang licin karena lembab. Setiap langkah Serda Arif terdengar jelas, menciptakan gema pendek yang menyayat sunyi. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa petugas yang tadinya bersandar santai di meja, refleks berdiri. Wajah mereka mendadak tegang. Arif tidak berkata sepatah kata pun. Matanya langsung menyapu sekeliling ruangan. Ia melihat Rina yang duduk di pojok, wajahnya masih basah oleh air mata, bahunya bergetar menahan tangis. Hatinya seperti diremas. Amarahnya semakin membara. Ia berjalan lurus ke meja depan, tepat di balik sekat plastik bening di mana seorang petugas duduk dengan tangan masih memegang gelas kopi. Pria itu mendongak. Wajahnya berubah pucat seketika saat mengenali tanda pangkat di bahu Arif. "Selamat sore, ada yang bisa dibantu, Pak?" Suaranya gugup. Arif tidak membalas. Ia hanya mengeluarkan ponsel dari saku celananya, membuka pesan terakhir dari Rina, lalu meletakkannya di atas meja. Di layar terpampang kalimat, "Mereka minta uang. Aku takut." Petugas itu menelan ludah.
Tangannya mulai gemetar. Ada yang minta uang ke adik saya saat ambil motor, ucap Arif akhirnya. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Saya minta penjelasan. Sekarang. Beberapa petugas lainnya mulai bergerak mendekat. Seseorang mencoba menenangkan suasana, tapi sorot mata Arif seperti menembus dada mereka satu persatu. Adik saya bukan maling, lanjut Arif. Cuma pelanggar helm. Tapi kenapa harus bayar untuk ambil motornya? Mana prosedurnya? Tunjukkan ke saya. Satu persatu petugas mulai saling pandang. Tidak ada yang berani menjawab. Kepala unit yang bertugas sore itu akhirnya keluar dari ruangannya. Tubuhnya tambun, mengenakan sabuk besar dan kemeja dinas yang tampak terlalu sempit. Ada apa ini rame-rame? Tanyanya setengah kesal, sampai matanya bertemu dengan pandangan Serda Arif. Nada suaranya langsung berubah. Oh, dari TNI, ya? Ada masalah, Pak? Arif memalingkan wajahnya ke pria itu. Saya nggak datang sebagai tentara. Saya datang sebagai kakak. Kakak dari seorang perempuan yang baru saja diperas di tempat ini. Hening. Satu kalimat itu cukup untuk memecah seluruh ketenangan palsu yang selama ini mereka pelihara. Semua petugas menunduk. Ruangan yang tadinya diisi suara ketikan dan derit pintu kini dipenuhi kecanggungan. Dan diam-diam, rasa takut. Karena mereka tahu, kali ini mereka tidak hanya berhadapan dengan warga biasa, tapi dengan seseorang yang tahu bagaimana caranya menuntut keadilan, dan tidak takut melakukannya. Kepala unit yang kini berdiri di hadapan Serda Arif mencoba tersenyum, meski wajahnya mulai basah oleh keringat dingin. Ruangan itu semakin panas, bukan karena suhu, tapi karena tekanan yang begitu nyata. Semua orang di sana tahu, satu langkah salah, bisa berujung panjang. Arif menatap pria itu tanpa berkedip. Siapa petugas yang meminta uang ke adik saya? Tanyanya datar. Kepala unit terdiam, matanya bergerak gelisah. Lalu dengan suara yang sedikit menahan gugup, ia menjawab, kami akan selidiki dulu, Pak. Mungkin hanya salah paham. Arif menggeleng pelan, rahangnya mengeras. Jangan ajari saya soal prosedur. Saya tahu betul bedanya salah paham dan pemerasan. Rina yang masih duduk di pojok ruangan kini perlahan berdiri. Langkahnya gemetar, tapi ia mulai memberanikan diri mendekat. Matanya masih sembab, namun suaranya jelas. Bukan salah paham, Mas. Dia suruh saya bayar 500.000. Kalau enggak, motor saya disuruh tunggu seminggu lagi. Semua mata beralih pada Rina. Kepala unit menelan ludah, lalu mencoba berdalih, siapa nama petugasnya? Dik, kami akan cek. Tapi jangan asal tuduh. Rina ragu. Ia menunduk, takut. Tapi Arif meliriknya dan mengangguk tenang. Katakan, Rin. Sekarang kamu nggak sendiri. Gadis itu menggenggam tangannya, lalu mengucapkan satu nama. Pak Dwi. Detik itu juga, suasana meledak. Beberapa petugas saling pandang, dan seorang di antara mereka, pria bertubuh kekar dengan potongan rambut cepak, langsung berdiri dari belakang. Matanya melotot, wajahnya merah. Jangan bawa-bawa nama saya kalau nggak ada bukti. Enak aja nuduh. Teriaknya sambil menunjuk ke arah Rina. Arif berbalik cepat. Suaranya naik satu oktav, tegas dan menggelegar. Turunkan tanganmu. Petugas itu kaget, mundur satu langkah. Aura dingin dari tubuh Serda Arif menekan udara. Kini semua tahu, ini bukan negosiasi. Ini konfrontasi. Jangan pernah tunjuk adik saya lagi. Kalau kamu merasa benar, kita buka semua rekaman. Kita buka buku serah terima. Kita buka CCTV. Kalau nggak ada, saya yang akan pastikan kamu berurusan bukan cuma dengan Propam, tapi juga dengan saya langsung. Ruangan hening. Nafas Pak Dwi memburu. Kepalan tangannya mengencang, tapi ia tahu, sekali saja ia bergerak salah, nasibnya bisa berubah. Kepala unit mengangkat tangan. Sudah, cukup. Semua tenang. Pak Dwi, silakan kembali ke tempat duduk. Mas Arif, kita bisa bicara baik-baik di dalam ruang saya. Arif tidak bergerak. Saya tidak datang untuk negosiasi. Saya hanya ingin keadilan. Adik saya bukan sapi perah. Dan saya pastikan, ini tidak akan berhenti di sini.
Lalu ia menoleh ke Rina dan berkata, "Kita pulang. Tapi besok, kita datang lagi. Dengan pengacara." Langkahnya mantap meninggalkan ruangan. Semua mata mengikuti mereka keluar, dan untuk pertama kalinya, Polres itu benar-benar sunyi. Namun di balik keheningan itu, satu hal kini berubah. Tak ada lagi yang bisa menyembunyikan busuknya permainan lama. Malam itu, hujan turun pelan di kota kecil tempat Polres itu berdiri. Tapi di dalam ruang kerja kepala unit, udara justru terasa lebih sesak daripada siang tadi. Rokok ketiga di jarinya sudah tinggal puntung. Asapnya memenuhi ruangan sempit. Telepon genggamnya tergeletak di meja, belum tersentuh sejak 15 menit terakhir. Ia gelisah. Berkali-kali menatap layar, menanti panggilan dari seseorang di atasnya, tapi yang datang justru pesan singkat dari rekan-rekan sesama petugas. "Bro, kamu viral. Nama kamu disebut-sebut di grup keluarga tentara. Tadi anaknya Pak dan Ramil share rekaman suara adik TNI itu. Besok katanya mau datang bawa media." Kepala unit mencengkeram rambutnya sendiri. Jantungnya berdebar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia sudah pernah menghadapi macam-macam kasus, mulai dari kriminal biasa hingga demonstrasi warga. Tapi satu yang selalu dihindari semua perwira di tingkat bawah, masalah dengan institusi TNI. Bukan cuma karena pengaruh mereka, tapi karena sekali masalah itu muncul, apalagi terkait harga diri, penyelesaiannya tidak lagi memakai jalan belakang. Tidak bisa. Di meja, berkas laporan tilang Rina masih terbuka. Ia membaca ulang lembar demi lembar, tapi tak ada yang aneh. Semua terlihat rapi. Tapi justru itu masalahnya. Terlalu rapi. Tidak mungkin rakyat biasa seperti Rina bisa memalsukan rasa takut seperti tadi. Tidak mungkin Serda Arif datang dengan wajah setegang itu, jika tidak benar-benar marah. Ia mendesah. Lalu bangkit dari kursinya dan mengambil ponsel. "Tok, tok, tok." Seseorang mengetuk pintu sebelum ia sempat menelepon. "Masuk," ucapnya cepat. Pintu terbuka perlahan. Seorang petugas piket malam masuk dengan wajah cemas. "Maaf, Pak. Ada yang nyari," katanya, pengacara. Kepala unit menoleh cepat. "Sekarang?" Petugas itu mengangguk. "Dan dia bawa kamera." Langit pagi itu belum benar-benar terang, tapi halaman Polres sudah dipenuhi langkah-langkah cepat. Mobil berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan pintu masuk. Dari dalamnya keluar 3 orang. Satu laki-laki berkacamata dengan map tebal di tangan, satu wanita muda berpakaian formal, dan di belakang mereka, Serda Arif. Wajahnya dingin, penuh kendali, tapi jelas terlihat tekadnya tidak main-main. Di sampingnya, Rina melangkah dengan kepala tegak, tak seperti kemarin. Hari ini, ia tak lagi sendiri. Dan mereka datang bukan untuk marah, tapi untuk menuntut. Di ruang utama, suasana kembali menegang. Petugas-petugas tampak gelisah. Kamera dari salah satu media lokal ikut merekam dari kejauhan, menambah tekanan yang semakin menusuk. Kepala unit terpaksa menemui mereka langsung. "Silakan duduk, Mas Arif, Bapak Ibu pengacara," ucapnya mencoba tenang. Laki-laki berkacamata membuka map, mengeluarkan beberapa dokumen. "Kami datang membawa bukti dugaan pelanggaran prosedur pengambilan barang bukti oleh oknum anggota Polres ini. Ada rekaman suara, kronologi kejadian, hingga saksi. Dan kami juga sudah menyampaikan ini ke Propam," sambung pengacara wanita. "Kedatangan kami hari ini hanya untuk memastikan siapa yang akan bertanggung jawab. Bukan untuk tawar-menawar." Kepala unit menarik nafas dalam. Matanya menatap Arif. "Apa kamu benar-benar ingin perkara ini dibuka?" tanyanya lirih. Arif menatapnya balik, tanpa berkedip. "Kalau adik saya bisa diperlakukan seperti itu di sini, bayangkan berapa banyak yang sudah diperas dan diam. Mungkin mereka nggak punya saudara kayak saya. Tapi saya tidak bisa biarkan ini terjadi lagi." Hening. Di balik kaca jendela, beberapa petugas terlihat mencuri dengar. Suasana itu seperti sidang tak resmi, tapi efeknya nyata. Beberapa nama oknum mulai disebut, termasuk Pak Dwi. Tak ada yang bisa menyangkal. Bukti sudah ada. Sore itu, kabar mulai menyebar. Satu nama dinyatakan nonaktif sementara dari tugas lapangan.
Kepala unit memberikan pernyataan resmi di hadapan media bahwa kasus sedang diproses oleh internal dan akan dilimpahkan ke pihak pengawasan. Serda Arif dan Rina meninggalkan Polres dengan kepala tegak. Tapi malamnya, di dalam ruangan sempit yang penuh arsip dan lemari tua, kepala unit duduk termenung. Ia tahu, ini baru permulaan. Karena sekali rakyat kecil berani bicara, satu-satu bangunan lama itu akan runtuh. Dan mungkin, giliran namanya berikutnya. Keadilan memang menyala, tapi bukan tanpa membakar.